Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah sehat, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama akan mempelajari pelajaran ke-6, yaitu sifat-sifat terpuji. Sebelum melakukan pembelajaran ini, mari kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku PAI-nya halaman 34 tentang sifat-sifat terpuji. Baik, sudah dibuka semuanya? Baik anak-anak, jadi sifat terpuji, apa yang itu disebut dengan sifat terpuji? Ya benar, sifat terpuji adalah sifat atau perilaku yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Islam mengajarkan kita agar menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan sifat-sifat yang terpuji, serta menjauhi sifat-sifat yang tercela. Apa contoh sifat terpuji? Apa ayo, siapa yang tahu? Ya, membantu orang lain, kemudian rendah hati, tidak sombong ya, kemudian suka tersenyum, dan lain sebagainya. Dan apa contoh sifat tercela? Contohnya sombong, tamak, kemudian rakus ya, kemudian pelit atau bakhil, iri, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini ada 3 sifat terpuji yang akan kita bahas. Yang pertama adalah meminta izin, kemudian yang kedua adalah bertamu, dan yang ketiga adalah menerima tamu. Baik, silakan kita lihat halaman 34 tentang meminta izin. Apa itu meminta izin? Nah, bagaimana kita meminta izin? Jadi kita meminta izin ketika kita akan masuk ke rumah orang lain, atau masuk ke kelas orang lain, atau masuk ke ruangan orang lain, atau juga ketika mau masuk ke kamar orang tua, kita perlu meminta izin dahulu. Dengan bagaimana? Mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Jangan masuk ruangan orang lain atau rumah orang lain tanpa mengetuk pintu dan meminta izin. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah ketika bertamu. Apa itu bertamu? Artinya kita mengunjungi rumah orang lain. Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang etika bertamu. Bagaimana bertamu yang baik, yang sopan. Agar kita menjadi tamu yang baik, perlu diperhatikan adab dan tata caranya. Jadi yang pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Jadi kita harus cari waktu yang tepat. Jangan tengah malam atau ketika waktunya istirahat kita tidak sopan untuk berkunjung. Kemudian memakai pakaian yang pantas, mengucapkan salam 3 kali maksimal. Kemudian tidak berdiri terlalu dekat dengan pintu dan lain sebagainya. Silakan dilihat halaman 36 ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah adab dalam menerima tamu. Cara menerima tamu di negeri kita bermacam-macam, tergantung suku, adat istiadat, dan agama penduduknya. Sebagai umat Islam, kita mempunyai tata cara dalam menerima tamu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita harus mempunyai adab-adab saat menerima tamu. Bagaimana adabnya? Pertama, menyambut kedatangan tamu dengan senang dan gembira, kemudian menjawab salam dan menyampaikan ucapan selamat datang, kemudian meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi ketika kita ada pekerjaan, kemudian kedatangan tamu, kita tinggalkan dulu, kita sambut tamu kita dengan baik. Kemudian memberikan hidangan sesuai kemampuan dan lain sebagainya. Silakan dibaca halaman 37. Baik anak-anak, di intinya adalah kita harus berlaku baik kepada orang lain, kita harus menghormati orang lain, dan kita harus meminta izin sebelum masuk ke rumah atau ruangan orang lain. Ketika kita kedatangan tamu, kita harus menerimanya dengan baik dan sopan. Dan ketika kita sedang bertamu juga kita harus menjadi tamu yang baik, melihat waktu yang tepat untuk berkunjung, kemudian tidak duduk sebelum dipersilahkan, dan lain sebagainya.
Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian jika sudah dibaca materinya halaman 34 sampai 37 dan dikerjakan tugasnya halaman 38, dijawab di bukunya. Kemudian setelah selesai silakan dikirim fotonya ke Pak Fahmi. Terima kasih. Selama di rumah sholatnya dijaga, rajin mengaji dan membantu orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.